Oke, jika Anda melihat saya pernah membuat laci ini pada welding table. Nah, sekarang saya akan membuat fungsi untuk laci ini, yaitu ragum magnet atau electromagnetic vise. Dan pertama-tama saya akan membuat top table-nya dulu. Saya menggunakan plat dengan ketebalan 4 mili. Ini adalah plat dengan ketebalan 4 mili. Akan saya potong sesuai dengan ukuran lubang pada laci ini. Dan beruntungnya saya sudah membuat alat metal cutting di atas welding table ini. Jadi ini cukup memudahkan saya untuk pemotongan plat dengan presisi dan lurus. Untuk proses pembuatannya Anda bisa cari di project welding table saya. Dan nantinya plat ini akan saya las untuk top table laci ini. Tapi sebelum saya las, saya akan mempersiapkan dulu untuk elektromagnetnya. Untuk elektromagnet, di sini saya menggunakan trafo bekas microwave. Ini adalah trafo bekas tapi tidak rusak. Jadi kita akan potong trafo ini untuk membuka dan melepas kumparan sekundernya. Jadi kita akan menyisakan atau menggunakan hanya kumparan primer atau kumparan yang kawat emailnya lebih tebal. Jika dilihat, posisi kumparan primer ini ada di bagian paling bawah dekat dengan bracket. Jadi mudah Anda untuk mengerti mana primer dan mana sekunder. Oops, that's my bad. Untungnya kumparan yang primer yang terlempar ini tidak rusak dan masih bisa dipergunakan. Oke, selanjutnya kita akan lepaskan untuk kumparan sekunder. Ini tidak kita pergunakan, jadi kita buang. Selanjutnya adalah memotong housing atau rumah atau bodi dari kumparan ini untuk membuat kumparan primer tadi masuk dan pas, jadi ukuran kedalamannya sesuai dengan kumparan primer. Dan langkah selanjutnya adalah melubangi untuk salah satu top table. Kebetulan saya menggunakan 3 lembar plat karena saya tidak punya satu lembar plat yang lebar. Jadi saya sambung 3 plat. Jadi saya akan menggunakan satu plat ini, akan saya lubangi sesuai dengan ukuran dari elektromagnet yang kita gunakan. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi saya menggunakan 2 buah elektromagnet. Yang satunya trafo dari microwave dan yang satunya Anda bisa beli. Baru ini adalah magnet untuk magnetic door lock. Ini harganya cukup murah. Tapi saya kurang merekomendasikan karena daya tarik magnetnya itu tidak sekuat trafo dari microwave. Jadi saya lebih merekomendasikan Anda menggunakan trafo bekas microwave. Dan selanjutnya saya hanya tack welding saja. Ini untuk agar posisinya sejajar dengan permukaan, dan setelah itu saya tack welding untuk mengunci posisi. Nanti saya akan perkuat untuk bagian bawahnya. Jadi permukaannya hanya saya tack welding saja. Seperti Anda lihat, saya sudah mengelas untuk body las trafo microwave. Dan nantinya akan saya tambahkan bracket ini. Bracket ini sebetulnya di samping dia memperkuat posisi elektromagnet trafo,
Ini juga memperkuat posisi dari top table-nya laci ini sendiri. Jadi karena lacinya menggunakan plat 4 mili, makanya nanti bagian bawahnya akan saya tambahkan kerangka untuk memperkuat struktur. Jadi permukaan meja akan lebih solid. Selanjutnya saya akan menyatukan untuk top table di atas laci seperti ini. Jadi ini akan saya tack welding juga. Kenapa saya tidak menggunakan pengelasan kontinu? Sebab memang listrik saya tidak terlalu kuat. Jadi daya listrik saya tidak bisa dibuat kontinu, pengelasan kontinu atau kontinu welding. Tapi saya rasa dengan tack welding seperti ini, tack welding atas dan tack welding bawah, nantinya ini akan menjadi struktur yang cukup kuat. Seperti Anda lihat, posisi dari trafo elektromagnet sudah terpasang kuat. Nah, sekarang saya akan menguatkan untuk magnetic door lock-nya. Dengan cara saya memberikan bracket dan saya las dengan magnetic door lock menyambung dengan frame seperti ini. Dan ini adalah frame penguat untuk top table yang saya bicarakan tadi. Jadi top table akan lebih solid jika kita mengerjakan pengerjaan di atas top table ini atau beban yang cukup berat. Jadi top table ini tidak akan berubah bentuk. Dan power yang saya gunakan untuk elektromagnet ini adalah power supply 12 volt dengan ampere 30 ampere. Ini sudah cukup mumpuni untuk bisa mengoperasikan trafo magnet ini atau elektromagnet ini. Setelah itu saya tambahkan bracket, sebab power supply ini akan berada di bawah top table. Jadi saya tambahkan bracket, dan bracket ini akan saya beri lubang dengan saya tap M6 untuk penguncinya. Kenapa saya letakkan di bawah meja? Karena pertama untuk menghindari dari debu besi yang ditimbulkan dari metal cuttingnya atau pekerjaan yang lain yang menimbulkan serbuk besi, dan itu akan merusak komponen di dalam power supply-nya. Maka itu saya letakkan persis di bawah top table. Dan selanjutnya adalah menambahkan saklar atau switch untuk magnetic vice-nya. Dan Anda membutuhkan saklar yang cukup kuat yang bisa menghandle 10-30 ampere. Dan jangan menggunakan saklar murah yang terbuat dari bahan plastik, sebab untuk menyalakan elektromagnet ini akan menimbulkan panas. Jadi saya rekomendasikan menggunakan saklar yang mempunyai kapasitas yang mumpuni. Di sini saya menggunakan saklar dengan jenis toggle switch. Saklar ini memiliki kapasitas 10 sampai dengan 30 ampere. Jadi ini cukup aman untuk elektromagnet vice. Oke, sekarang magnetic vice ini sudah siap digunakan. Seperti Anda lihat, kekuatan daya tarik magnet ini sangat kuat. Maka dari itu saya rekomendasikan Anda menggunakan trafo microwave ketimbang menggunakan magnetic door lock. Sebab trafo microwave dia memiliki kekuatan magnet yang sangat besar, hampir 10 kali lipat dibandingkan magnetic door lock. Dan magnetic vice ini bisa membantu Anda untuk segala macam pekerjaan. Jadi Anda tidak membutuhkan ragum atau vice
untuk memegang benda kerja pada saat kita grinding atau kita posisi cutting atau drilling. Kita hanya menggunakan magnetik ini. Di samping tidak memakan tempat, dia juga sangat praktis. Selesai kita gunakan, kita tinggal matikan switch dan daya magnetnya akan hilang. Dan kita akan dengan mudah membersihkan serbuk besi yang ditimbulkan dari grinding atau cutting, sebab daya magnetnya sudah hilang. Oke, sampai di sini untuk project electromagnetic vise. Jangan lupa follow Instagram saya, dan saya berharap ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda semua. Dan kita akan ketemu lagi di project-project John Arif selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.